Bab 1288 Anda memiliki sihir, saya memiliki ilmu. Pihak lain telah memasang jebakan untuk Batman, dan Luke tentu saja bisa melakukan hal yang sama. Dengan pikiran, Chi-nya tiba-tiba meledak. Kekuatan distorsi bercampur menjadi Chi, dan tubuh hitam ular yang melilit Luke langsung beriak. Kemudian, itu terpelintir, dan pegangan yang awalnya erat itu rusak. Luke melompat keluar dan meraih tangan kanan penyihir yang melingkari lehernya. Dia membalikkan kepalanya, dan ada ledakan dari jetpack di punggungnya saat dia mendarat di tanah. Khawatir dengan pelariannya, penyihir itu terlalu lambat untuk bereaksi. Lengan kanannya terkunci, dan dia hanya bisa mengikuti gerakan Luke. Pada saat itu, Luke mengayunkan lengan kanannya ke depan dengan momentum pendorong jet. Tubuh penyihir itu langsung berubah menjadi kabur saat dia terbalik 180 derajat di udara sebelum dia dihancurkan. Ledakan, tanah retak, dan asap membubung dari tempat penyihir itu terbaring di dalam lubang. Luke berseru kaget lagi. Penyihir ini memiliki tubuh yang aneh. Baik lengan kanannya maupun tubuhnya tidak mengalami kerusakan karena dihancurkan ke tanah. Tapi, sepertinya dadanya sedikit lebih rata. Bahkan saat dia merenung, Luke tidak berhenti. Dia melangkah maju, menginjak punggungnya, dan memutar lengan kanannya. Benar saja, tidak ada suara tulang yang terkilir. Luke segera mengerahkan lebih banyak kekuatan dan mencoba menarik lengan kanannya. Penyihir itu tiba-tiba berubah menjadi asap hitam dan lolos dari serangannya. Ular hitam di belakangnya mendapatkan kembali bentuknya dan membuka mulutnya untuk menggigit bagian belakang kepalanya. Lensa merah darah Luke berkilat saat dia berbalik. Dia mengangkat tangannya seperti pisau dan mengayunkannya ke bawah dalam teknik seni bela diri kuno. Saat dia berbalik, lubang sempit muncul di telapak tangannya. Busur listrik biru dan putih muncul, seolah-olah dua bilah laser muncul di tangannya, dan dia menebas kepala ular hitam itu. Kemudian, dia menggerakkan lengannya ala Wing Chun untuk membuat lingkaran cahaya biru. Ular hitam itu tiba-tiba berhenti. Zes! Bau daging terbakar yang sangat tidak menyenangkan tercium. Luke berhenti, dan listrik biru di telapak tangannya menghilang. Langkahnya ringan saat dia bergerak beberapa meter jauhnya sebelum dia berbalik tanpa tergesa-gesa untuk melihat penyihir itu. Penyihir, yang telah berubah menjadi asap hitam dan melayang 10 meter jauhnya, terkejut. Anda. Dia hanya mengatakan satu kata, ketika bagian atas tubuh ular itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Bagian bawah yang utuh juga jatuh ke tanah, seolah-olah itu adalah ular yang benar-benar mati. Luke, bagaimanapun, menerjang ke depan lagi, dan listrik biru menyala di tangannya. Kali ini, penyihir itu tidak sombong seperti sebelumnya. Dengan ekspresi panik, dia langsung berteleportasi sejauh 10 meter, dan tidak berani membiarkannya mendekat lagi. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan hendak menyerang, ketika dia melihat lengan kanannya dengan terkejut dan berteriak. Ah! Bahu kanannya telah dipotong di tengah jalan. Potongannya berwarna hitam dan terbakar. Luke tidak terpengaruh oleh teriakannya. Dia menyerbu ke depan tanpa ragu-ragu. Penyihir itu tanpa sadar berteleportasi lagi, dan kemudian... Kali ini, dia melihat ke lengan kirinya. Dia tidak begitu beruntung kali ini. Seluruh lengan kirinya telah dipotong. Setelah 2 serangan, penyihir itu akhirnya mengetahui apa yang sedang terjadi. Ternyata Luke sudah siap saat dia berteleportasi. Begitu dia mendarat, dia mengayunkan pada saat yang sama, dan listrik biru yang tampak seperti silet tiba-tiba berubah menjadi cambuk biru yang menyapu tanpa suara. Namun, Luke belum memahami ritme dan pola teleportasinya. Dia hanya memukul bahunya pertama kali, dan dia hanya kehilangan setengah lengan untuk kedua kalinya. Penyihir itu menggertakkan giginya. Dia tidak menyangka akan menghadapi lawan yang merepotkan seperti itu. Apa yang dia tidak mengerti adalah bahwa pihak lain hanyalah orang biasa yang tidak memiliki mantra, tetapi memiliki segala macam alat peraga aneh yang bisa menyakitinya. Tentu saja, Luke tidak akan memberitahunya bahwa listrik biru berasal dari cambuk plasma Ivan, dan luka mematikan berasal dari plasma energi tinggi. Penyihir itu tidak sepenuhnya kebal terhadap serangan energi, tidak akan mudah baginya untuk tetap tanpa cedera. Sebaliknya, dia dibatasi oleh energi plasma sampai batas tertentu. Jadi, Luke memotong ular hitam itu dengan pisau plasma dan menuangkan sejumlah besar plasma energi tinggi ke ular itu sambil lalu membakarnya sampai mati. Penyihir, di sisi lain,
telah terluka di kedua lengannya. Dia adalah pemandangan yang menyedihkan. Setelah serangan berturut-turut yang berhasil, Luke tidak ingin memberi pihak lain waktu untuk mengatur napas. Dia melepaskan kekuatan penuhnya dan menyerangnya. Mata penyihir itu bersinar merah. Dengan raungan, gumpalan asap hitam melesat ke arahnya. Luke memutar untuk menghindarinya. Namun, asap hitam mengepul dan langsung muncul di hadapannya. Itu menabrak pelindung dadanya dan menghilang. Sistem, serangan energi mental khusus terdeteksi. Mekanisme pertahanan diaktifkan secara otomatis. Energi mental khusus dihilangkan. Biaya, 1000 poin kredit. Luke mengutuk dalam hati. Tanpa waktu untuk meratapi hilangnya poin kredit, dia menyerang dengan 2 cambuk plasma. Penyihir itu memang berubah menjadi asap dan menghilang. Dia mengusap pinggangnya dengan tangannya yang lain dan melemparkan segenggam anak panah kelelawar, yang terbang di sekitar stasiun kereta bawah tanah. Cahaya keemasan samar menyala pada setiap anak panah kelelawar saat dia mempesona mereka dengan poin kredit. Pada saat yang sama, dia mengayunkan cambuk plasma di celah di antara anak panah kelelawar. Penyihir itu tiba-tiba muncul 10 meter jauhnya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia terkena panah kelelawar. Dia melolong sedih saat panah kelelawar menembus perutnya. Mata Luke berkedip, dan 2 anak panah kelelawar di dekatnya terbang ke arah penyihir itu. Kedua cambuk plasma juga menggambar busur biru kabur di udara. Penyihir itu tidak berhenti berteriak saat dia terkena 2 anak panah kelelawar dan 2 cambuk plasma. Luke menekan ke depan, yang memberinya lebih banyak kelonggaran untuk mengendalikan cambuk plasma. Dengan jentikan pergelangan tangannya, cahaya biru menerpa tubuh abu-abu penyihir itu. Penyihir itu berubah menjadi asap hitam lagi dan menghilang. Lukas mengerutkan kening. Musuh yang gerakannya tidak bisa dibatasi terlalu merepotkan. Pihak lain bisa mundur kapan saja, dan dia mungkin tidak bisa mengejar. Bahkan jika dia melakukannya, dia mungkin tidak bisa menghentikannya. Sial, bukankah kamu memiliki mentalitas penyihir pertempuran jarak dekat? Jika Anda memiliki keterampilan, belajarlah dari Dewa Asgard dan bertarunglah secara langsung. Bahkan saat dia mengutuk dalam hatinya, Luke sedikit ragu. Sebenarnya, bukan tidak mungkin dia membunuh penyihir ini. Telekinesisnya bisa dipesona dengan poin kredit. Bab 1289 Kembalinya Raja dan Begemnya. Dibandingkan dengan berbagai peralatan dengan bentuk tetap, kemampuan seperti telekinesis yang bisa berubah pikiran dan sangat cepat adalah yang paling cocok untuk membunuh penyihir ini. Namun, ada sedikit rasa krisis di hatinya yang mencegah Luke menggunakannya. Ledakan berantai telah menjadi jebakan besar dari awal hingga akhir. Pihak lain jelas-jelas menargetkan Batman, dan konsekuensi dari kemampuan luar biasa Batman yang terungkap bisa sangat parah. Sebaliknya, peralatannya yang mematikan bagi penyihir adalah hal kecil. Dalam pertarungan melawan undead terakhir kali, dia telah memberikan peluru sihir SHIELD. Dia akan terus melakukan transaksi dengan kekuatan seperti ini di masa depan sehingga tidak akan mengejutkan bagi siapapun untuk memiliki item ajaib semacam ini. Orang besar yang menjual segalanya adalah tipu muslihat untuk menyesatkan semua orang. Itu adalah tujuan terbesar Luke. Batman yang memiliki kekuatan super adalah hal yang berbeda sama sekali. Begitu Batman menggunakan kekuatan super, terutama kekuatan super sekuat telekinesis terpesona, dia hanya akan ditakuti oleh semua organisasi rahasia, dan lebih banyak jebakan akan menyusul. Era superhero belum tiba, dan Luke tidak ingin menjadi sasaran semua organisasi rahasia ini. Saat dia merenung, penyihir itu muncul lagi. Kali ini, dia telah mundur ke terowongan kereta bawah tanah, dan jelas terluka dari 2 serangan Luke sebelumnya. Matanya berkilat merah, tapi dia tidak menyerang atau pergi. Dia hanya menatap Luke. Luke tidak terburu-buru. Karena dia tidak bisa mengalahkan lawan yang merepotkan ini dalam sekali jalan, dia harus memikirkan bagaimana menghadapi situasi ini. Mereka berdua sangat berbeda. Tidak ada yang mengendalikan Batman, sementara seseorang mengendalikan penyihir ini. Dia hanya bisa kembali dan digunakan sebagai anjing, sementara dia masih Batman, yang menegakkan keadilan dan menyelamatkan nyawa. Jadi, menyeret ini keluar bukanlah hal yang buruk baginya. Dia memiliki gambaran kasar mengapa pihak lain menggunakan ledakan sebagai penutup daripada langsung mengambil tindakan terhadapnya, itu karena kesalahan hanya akan jatuh pada para perampok. Pada saat yang sama, penyihir itu mengubah tubuh orang-orang ini menjadi monster, dan tidak melukai warga sipil yang tidak bersalah.
Bahkan bisa dikatakan bahwa dia telah melakukan pelayanan yang luar biasa dalam memecahkan kasus ledakan ini, bahkan cukup untuk memberinya sertifikat. Setelah Luke pergi bersama Tony, pihak lain tidak menunjukkan niat untuk mengejarnya. Jelas, Batman adalah satu-satunya target mereka. Kepada siapa Batman bisa mengeluh karena diserang oleh penyihir? Siapa yang akan sedih jika sesuatu terjadi pada Batman di sini? Dia hanya seorang superhero yang tidak pernah menunjukkan wajahnya. Setelah beberapa saat, semua orang akan melupakannya. Banyak orang besar hanya akan bertepuk tangan dan dengan antusias merayakan kematian Batman. Memikirkan itu, dia tertawa. Mau balas dendam. Penyihir itu tidak mengatakan apa-apa. Luke melanjutkan, siapa yang menyuruhmu mengejarku? Katakan padaku, dan aku akan berbicara dengan mereka untukmu. Mata penyihir itu berkedip, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Luke tidak terlalu memikirkannya. Kamu terlalu lemah. Bisakah kamu menjadi lebih kuat? Kalau tidak, kamu hanya akan dipukuli lagi saat tuanmu mengirimmu lagi. Sungguh menyedihkan. Dari lampu merah di mata penyihir itu, dia jelas gelisah. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati lain kali. Aku akan mengubahmu menjadi boneka abadi dan menyiksamu selamanya. Luke berkata, dengan mulutmu. Atau apakah kamu akan menyiksaku dengan wajahmu? Sebenarnya, tidak perlu melalui semua masalah itu. Kamu sangat jelek. Selama kamu muncul di depanku, aku akan menjadi buta. Penyihir itu tidak tahan lagi. Tidak peduli bagaimana dia bertahan, dia tidak tahan dengan penghinaan yang tak ada habisnya ini. Dia telah membual bahwa dia adalah dewa. Tidaklah cukup bahwa orang ini telah memanggilnya anjing beberapa kali, dia bahkan menyebutnya jelek. Rencana awalnya untuk pergi memudar. Jika dia tidak melakukan sesuatu, dia akan disiksa oleh pelacur murahan itu ketika dia kembali. Dia mungkin juga akan meronta-ronta pria bermulut kotor ini sekarang. Apakah dia berhasil dalam misinya atau tidak, itu bukan salahnya. Mengambil keputusan, penyihir itu mengangkat tangannya, lukanya sudah sembuh selama pertikaian mereka. Tubuhnya sekarang utuh, tetapi sayangnya, dia kehilangan banyak kekuatan karena luka-lukanya. Dia telah menderita kerugian besar malam ini. Serangkaian suku kata aneh terdengar di stasiun kereta bawah tanah, dan lebih banyak pecahan cairan hitam melayang. Luke mendengus dan melambaikan tangannya, mengirimkan segenggam panah kelelawar ajaib yang terbang ke pecahan hitam dan penyihir. Ingin melawan perang gesekan. Dia memiliki ratusan ribu poin kredit dalam sistemnya. Dia akan melihat siapa yang lelah lebih dulu. Ekspresi penyihir itu tidak berubah, tapi dia berbicara lebih cepat. Cahaya hitam tiba-tiba muncul di tangannya dan menembaki pecahan hitam yang telah berkumpul. Bola pecahan hitam bersinar dengan cahaya gelap dan kemudian melesat keluar, seolah-olah telah dipukul. Anak panah kelelawar meleset dan berputar setengah lingkaran saat mereka mengejar bola hitam, tidak menunjukkan niat untuk melepaskannya. Bola cahaya hitam, di sisi lain, terbelah menjadi dua dan beralih arah di udara untuk menyerang dua pria di sudut. Jantung Lukas melonjak. Itu adalah Targo dan Simon, dua dari sedikit orang yang masih hidup di stasiun kereta bawah tanah yang telah berubah menjadi monster telur ikan tetapi yang belum dibunuh Luke. Dia baru saja menghancurkan bagian bawah mereka dengan Chi, dan mereka berbaring di sana seolah-olah mati. Dengan pikiran, dia segera membuat anak panah kelelawar yang terpesona itu terbang. Apapun masalahnya, dia harus berurusan dengan mereka terlebih dahulu. Namun, ketika bola cahaya hitam mengenai mereka, cairan hitam mengalir keluar dari tubuh mereka dan bergabung untuk membentuk kaki saat mereka dengan cepat dipulihkan. Pada saat yang sama, mereka melambaikan tangan mereka, yang tertutup cahaya hitam, dan panah kelelawar yang terpesona dikirim terbang. Lukas menyipitkan matanya. Cahaya keemasan pada panah kelelawar menghilang. Jelas, energi dari poin kredit telah habis. Sebaliknya, cahaya hitam di lengan monster telur ikan yang Targo dan Simon ubah menjadi sedikit lebih terang, dan mereka tidak terluka sama sekali. Begitu bagian bawah mereka tumbuh, mereka berdua menyerang ke depan. Dibandingkan dengan monster telur ikan lainnya, Targo dan Simon setidaknya beberapa kali lebih cepat, dan tanah meledak di bawah kaki mereka. Listrik menyala di tangan Luke saat dia bersiap untuk memotongnya menjadi beberapa bagian dan mengirimnya ke alam baka. Pada saat itu, sesosok tiba-tiba masuk ke stasiun. Dia mengangkat tangannya, dan dengan dua pukulan, kedua monster itu dikirim terbang puluhan meter sebelum mereka menghilang ke sudut stasiun kereta bawah tanah. Sebuah ledakan musik rock parau terdengar di stasiun kereta bawah tanah.
Kalian semua wanita yang menginginkan pria jalanan, karena akulah yang akan membuatmu terbakar. Luke mengutuk dalam hati. Seperti yang diharapkan dari pria mencolok ini. Orang di depannya yang mengenakan emas dan merah dan memainkan BGM yang sangat mencolok hanya bisa menjadi taipan tertentu yang diseret setelah jasnya jatuh sebelumnya. Namun, itu jelas setelan utama Tony, Mark 6, di depannya. Ketika dua monster telur ikan meledak lebih awal, setelan, Sneaky, sang taipan telah menderita dan jatuh karena kemampuan pertahanan yang rendah dari setelan itu. Setelah melarikan diri, dia segera mengenakan baju besi utamanya dan menyerang balik, jelas bertekad untuk melawan penyihir itu secara langsung. Bab tahun 1290 sampai 2 versus 1, 3 versus 2. Bahkan saat Luke mengutuk taipan itu dalam hati, dia segera mengganti target dan menyerang penyihir itu dengan cambuknya. Melihat itu, Tony tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia terlalu akrab dengan trik ini. Seorang Rusia tertentu telah menggunakan ini untuk memukulnya. Tapi itu semua ada untuk itu. Tony sama sekali tidak terkejut bahwa Batman memperoleh teknologi ini dari Ivan. Jika Tony ingin membuat sesuatu yang serupa, hanya perlu beberapa hari baginya untuk membuat sesuatu yang lebih kuat. Hanya saja dia tidak menyukai cambuk, terutama karena terlalu sulit untuk menguasainya. Meskipun anak panah tali yang disukai Batman berbeda dari cambuk, mereka menggunakan teknik yang sama, dan tidak sulit untuk dimainkan. Penyihir itu menghilang lagi, dan Tony terkejut. Teleportasi. Tentu saja, berhati-hatilah agar tidak disergap, Luke memperingatkannya. Dengan satu jentikan cambuk, dia menciptakan bentangan cahaya biru yang berkelok-kelok di sekelilingnya untuk melindungi dirinya sendiri. Ah! Penyihir yang baru saja muncul di atas kepalanya terkena ujung cambuk dan berteriak kesakitan. Telinga Tony mati rasa, mereka merasa ternoda oleh suara yang tidak menyenangkan. Dia mengangkat tangan kanannya tanpa ragu-ragu dan menembakkan meriam pulsa. Terperangkap lengah, penyihir itu dikirim terbang oleh meriam pulsa putih, teriakannya berlama-lama di udara. Meriam pulsa ini juga mengandung cukup banyak energi plasma dan juga mematikan baginya. Juga, reaktor busur generasi ketiga di dada Tony, dibuat dari elemen baru, penuh energi. Mengesampingkan kualitas meriam pulsa ini, jumlahnya pasti cukup, dan satu tembakan menciptakan lubang besar di dadanya. Dengan ketukan ringan di kakinya, Luke mengikutinya seperti hantu. Cahaya menghilang dari salah satu cambuk plasma, dan cambuk abu-abu diam-diam mendekat seperti mangsa berburu ular berbisa. Bang! Bang! Dengan dua ledakan keras, dua monster telur ikan menyerbu keluar dari satu sudut, cahaya hitam pada mereka meredup setengahnya. Salah satu dari mereka menangkap Tony dan menabrak tumpukan sampah dan menendang debu. Yang lain menyerang Luke. Luke mendengus dingin dan mengayunkan cambuk plasma di tangannya yang lain, mengirimkan garis-garis biru yang tak terhitung jumlahnya. Cici-cici. Dengan suara pisau panas yang memotong lemak babi, cahaya hitam pada monster telur ikan itu menghilang. Saat berikutnya, monster itu pecah menjadi lusinan potongan berbentuk serupa dan jatuh ke tanah dengan dentuman keras, itu telah dipotong menjadi potongan-potongan hitam di udara oleh cambuk plasma berkecepatan tinggi. Pada saat yang sama, cambuk plasma lainnya tiba-tiba menyala dan mengenai leher penyihir itu. Luke ingin melihat apakah dia bisa terus melompat-lompat jika dia dipotong-potong seperti boneka. Kali ini, penyihir itu tidak menghindar. Sebaliknya, perisai cahaya hitam yang sangat gelap muncul dari tubuhnya. Cambuk plasma memantul dari perisai cahaya, dan cahaya birunya memudar secara drastis. Alfred segera memperingatkan Luke bahwa cambuk plasma untuk sementara kelebihan beban. Luke tidak terlalu terkejut. Perisai cahaya hitam sangat tahan terhadap serangan energi. Dia hanya mengarahkan panah kelelawar terpesona di stasiun kereta bawah tanah untuk menyerang dari semua sisi, sebelum dia menyerang dengan cambuk plasma lainnya, yang terisi penuh. Pada akhirnya, cahaya keemasan pada panah kelelawar menghilang setelah mereka mengenai perisai cahaya, dan listrik biru dari cambuk kedua juga dengan cepat memudar. Luke tidak putus asa. Perisai cahaya hitam penyihir bisa memblokir serangan energi, tapi itu tidak berarti itu akan bertahan selamanya. Dia ingin melihat seberapa kuat perisai cahaya itu. Di sisi lain, monster telur ikan dikirim terbang oleh meriam plasma melalui dinding bata. Mark 6 Tony yang berwarna cerah tertutup debu, tapi setidaknya tidak jatuh seperti setelan, Sneaky. Tony cukup marah ketika dia meledakkan monster telur ikan. Ini adalah kedua kalinya dia dirobohkan oleh monster semacam ini,
dan itu cukup memalukan. Tanpa pikir panjang, dia melanjutkan dengan tembakan kedua dan mengenai musuh di udara. Tapi kali ini, serangannya tidak membuat pihak lain terbang. Sinar cahaya putih terus memberikan kerusakan saat membakar tubuh pihak lain. Tony telah beralih terutama ke output energi dengan serangan ini. Dia menempatkan kedua telapak tangan bersama-sama, dan sinar cahaya putih segera berlipat ganda. Cahaya hitam pada monster telur ikan itu hanya berkedip sesaat sebelum menghilang. Sinar cahaya putih membakar monster itu hingga garing, memenuhi udara dengan asap. Sambil mengerutkan kening, Luke menutup Sharp Nose, jika tidak, dia mungkin pingsan karena baunya. Dia meninggalkan sisi Tony dengan tatapan jijik dan mendekati penyihir itu. Kedua cambuk plasma menyala pada saat yang sama dan dia segera mengayunkannya. Penyihir itu masih tidak bergerak, tetapi perisai hitam di sekelilingnya tiba-tiba menghilang, atau lebih tepatnya, ditarik ke dalam tubuhnya. Dua cambuk plasma meninggalkan dua luka dalam di tubuhnya, hampir memotong semuanya. Namun, tidak seperti sebelumnya, potongannya tidak lagi hitam. Sebaliknya, mereka bersinar dengan cahaya hitam gelap. Merasa ada yang tidak beres, Luke berteriak, "Ayo pergi." Tony baru saja memanggang monster telur ikan terakhir ketika dia mendengar teriakan itu, dan tanpa sadar dia mengikutinya. Dia mempercayai penilaian kepala arang dalam pertempuran. Sebelumnya, dia setengah ketukan terlalu lambat, dan armornya jatuh karena ledakan. Dia tidak ingin mengalami itu untuk kedua kalinya. Namun, penyihir itu menyeringai jahat. Sangat terlambat. Begitu dia mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba hancur dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang tebal dan berputar. Itu menembus udara dan mengenai pakaian mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Sebelum Luke bisa bereaksi, sinar hitam itu melesat ke arahnya dan Tony. Kedua sistem armor mereka memperingatkan pada waktu yang hampir bersamaan bahwa pakaian mereka rusak parah. Yang lebih menakutkan lagi adalah ketika berkas cahaya hitam memantul di antara mereka dua kali dalam waktu kurang dari 1 detik, kekuatannya tidak berkurang, tetapi justru meningkat, dan juga bertambah tebal sepertiganya. Kerusakan pada kedua setelan mereka meningkat dengan cepat, dari 1% menjadi 7%. Luke dan Tony sama-sama bereaksi dan mencoba menghindar, tetapi tidak hanya sinar hitam yang sangat kuat, itu juga memiliki efek lockdown yang aneh. Di mana mereka awalnya bisa terbang keluar dari stasiun kereta bawah tanah dengan pikiran, mereka sekarang ditekan ke tanah oleh seberkas cahaya, seperti belalang di tali. "Berapa lama lagi kamu bisa bertahan?" tanyanya pada Tony. Jawaban Tony sangat belak-belakan. "Pada tingkat ini, paling lama 10 detik. Berpikir cepat, Luke tiba-tiba membuat keputusan. Dia segera menggunakan layar virtualnya untuk mengaktifkan fungsi tambahan. Dua nozzle terbuka di bagian belakang armor, dan asap putih menyembur keluar. Tony tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Melihat 17% kerusakan pada armornya, Luke hanya berkata, "Menyelamatkan hidup kita. Ini adalah alat bantu kecil. Terkadang, asap khusus ini lebih efektif daripada kamuflase optik karena dapat menghalangi sebagian besar cahaya dan panas dari deteksi."